kakak abis mengikuti apa sih namanya global global march, iya itu seperti apa itu? Alhamdulillah bahagia bisa berpartisipasi dengan gerakan internasional untuk membela Palestina ya. Kan dalam hal ini kita itu bergerak itu sebetulnya dalam secara moral ingin melakukan perlawanan dan meminta Israel untuk membuka blokade kemanusiaan bagi jutaan penduduk Palestina, 5 juta penduduk Palestina yang dilaparkan, starvation. Ini apa yang terjadi di Palestina pernah terjadi puluhan tahun lalu ketika Nazi melaparkan orang-orang Yahudi. Dan manusia di dunia berharap itu adalah yang terakhir. Ternyata di abad ke-21 ini terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia secara brutal dan dia sampai 600 hari tidak bisa dihentikan dan dunia cuma bisa watching, cuma bisa nonton aja gitu. Dan menurut saya pembunuhan yang terjadi setiap hari di Gaza, kelaparan yang terjadi, akses makanan dan akses kesehatan yang ditutup, nggak cuma ditutup ya, tapi dokter-dokternya bahkan dibunuh, suster-susternya bahkan dibunuh, wartawan-wartawannya bahkan dibunuh secara sadis, dipenjara, disiksa sampai meninggal di Palestina. Kenapa kita miliaran orang di dunia tidak bisa memberhentikan keganasan Israel? Sebetulnya ini lebih dari aksi moral untuk ingin membangunkan dunia gitu ya, untuk ini gak benar. Mari kita lakukan sesuatu semampu yang kita bisa untuk memberhentikan kejahatan atau genosida, pembantaian yang sekarang terjadi di Palestina. Sebetulnya aksi itu untuk yuk bangun yuk, saudara-saudara kita kasihan dari Palestina, mereka nggak punya makanan dan tiap hari menjadi fugitif, menjadi buronan di negaranya sendiri. Ini yang kita nggak bisa menormalisasikan ini ya. Tapi awal kakak ikut ini tuh ajakan dari siapa atau emang keinginan kakak sendiri? Semua inisiatif pribadi. Kalau saya udah sering gini loh, kalau buat saya membantu mensupport Palestina, mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina, mengembalikan lagi kemerdekaan Palestina ini banyak bentuk ya. Bisa dari teman-teman yang bisa donasi, teman-teman yang berdoa di dalam setiap sholatnya, bisa dengan berdoa dalam setiap sholatnya supaya Palestina merdeka, supaya manusianya mendapatkan hak hidupnya kembali. Yang bisa turun ke jalan, ayo turun ke jalan. Kemarin banyak juga ya, alhamdulillah senang melihat semakin banyak yang turun ke jalan buat Palestina, di Monas, kemarin di Car Free Day, di depan kedubes Mesir, di depan kedubes Amerika, terutama di depan patung kuda. Itu ini yang harus kita suarakan. Kenapa kita bersuara? Karena ini tidak normal. Kemudian aksi Global March ini kan harus disambut bahwa seluruh dunia mengecam kebrutalan dan kejahatan pembantaian yang terjadi di Palestina. Kita kenapa datang ke Mesir? Karena Mesir adalah berbatasan dengan Palestina, yang harusnya negara-negara di sekitar Palestina seperti Jordan, Syria, kemudian Mesir dan lain-lain bisa membuka perbatasannya untuk membantu menolong Palestina. Jadi pengen mendobrak diamnya dunia, itu yang kejahatan masih terjadi 600 lebih dari 600 hari kok kita masih diem saja. Tapi awal aksi ini tuh ada kayak seleksinya kah, pendaftaran atau seperti apa kak? Ini sama sekali nggak ada pendaftaran ya, maksudnya gini, semuanya
yang semuanya yang datang ke sana itu karena keresahan dari hati nurani masing-masing. Saya tahu semua orang pasti jutaan orang resah gitu ya, tapi kami mencari tahu, mungkinkah kami bisa mencari tahu dengan serius dan dengan tekad ya, bagaimana caranya kami bisa datang, bagaimana caranya kami bisa bergabung dengan komunitas internasional dari 50 negara untuk ikut Global March. Dan nggak ada delegasi secara khusus. Nah, formulir yang kita isi itu kita bergabung dengan form delegasi Malaysia, karena teman-teman Malaysia lebih terorganisir keberangkatannya. Jadi kita kayak oke, formnya kita nebeng delegasi, jadi kita masukin nama kita tapi masuk ke dalam delegasi Malaysia. Tapi itu secara teknis ya, secara kenyataannya ya kita pun nggak sempat bergabung dengan siapapun nih, saking ketatnya. Perlu dipahami ya bahwa Mesir ini negara, saya bisa bilang negara fasis, jadi militernya sangat kuat sekali. Kalau kita tahu sejarah Mesir, juga presiden sekarang itu mengambil kekuasaan dengan cara kudeta. Jadi selama 14 tahun berkuasa, kekuatan militer yang dipakai untuk membungkam segala pergerakan. Jadi kita tahu juga ya, masyarakat juga mesti paham, semuanya pada bertanya kenapa sih negara-negara Arab banyak yang diam, karena mereka punya ketergantungan ekonomi dan ketergantungan militer yang sangat tinggi terhadap Amerika. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi pelajaran kita bangsa Indonesia untuk tidak mudah tergantung dengan negara lain, terutama kalau kita udah terlibat hutang-hutang pinjaman dengan IMF atau World Bank atau lain-lainnya gitu ya, untuk nggak mudah terikat gitu, karena negara yang tidak terikat dengan hutang itu mereka lebih merdeka. Kita lihat Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab, mungkin mereka kaya raya tapi mereka nggak merdeka rakyatnya ya, karena sampai tidak bisa berbicara, sampai tidak bisa berdemonstrasi, bahkan sampai tidak bisa menolong tetangganya yang dihancurkan dan dibantai. Nah, terus kemarin itu kakak kan berarti ke Malaysia dulu atau seperti apa? Dan itu sama siapa aja sih kak? Kalau seperti yang teman-teman udah lihat lah, siapa aja tahu ya. Di antaranya ada pas sampai di Mesir, apa hal yang paling kakak nggak pernah lupain pas sampai saat sampai? Banyak hal yang nggak bisa dilupain gitu, kayak ya sebetulnya kita tahu kita berangkat dengan segala risikonya. Jadi kalau ada yang ngomong, ya udah tahu begitu, memang kita tahu. Tapi kan kadang-kadang kalau kita mendengar atau membaca sesuatu dari buku atau dari media, beda kalau kita udah menjalani sendiri. Oh, memang Mesir sekeras ini dalam membungkam hak demokrasi rakyatnya, ya terutama akan aksi-aksi Global March. Jadi ya seperti yang saya lihat, mungkin bisa menjadi gambaran ya bahwa polisi militer ada di setiap sudut kota. Dan seperti teman-teman lihat bahwa semenjak kedatangan kami ke kota, kami sudah dibantu oleh puluhan polisi dan intel Mesir, dan kami nggak ditinggal gitu. Bahkan kami mencoba makan siang di sebuah restoran pun kami telah tetap dibuntuti. Bahkan ketika saya ke toilet atau saya ke musola, tetap dibuntuti. Kami nggak bergerak intinya. terus kan itu pasti banyak resikonya ya kak, apalagi resiko paling mendekati Ya, bisa aja. resiko kalau teman-teman baca di media internasional, pertama resiko ditahan, dan resiko dideportasi. Kita udah tahu resiko itu dari kita berangkat sih. Jadi
resiko itu yang terburuk yang harus kita hadapi. Terus Kami ini, paham resikonya. terus pas di sana diikutin, diintilin kemana-mana itu gimana Kak? Risiko Ya, atau itu- seperti apa? itu Atau takut? itu membuat kita memutuskan untuk tidak jalan ke checkpoint. Kan kalau di sana Long March ada checkpoint 1, checkpoint 2, kemudian menuju Rafah. Sebetulnya ini kan aksi moral ya, supaya ini membangunkan masyarakat dunia. Kalau saya pribadi ini membangunkan masyarakat Indonesia gitu, supaya kita nggak diam saja melihat pembantaian yang terjadi di Palestina, karena ketika itu terjadi di Palestina itu bisa terjadi juga di negara kita sendiri. Jadi ketika kita dengan mudah gampang diduduki dan nggak ada yang membela nanti seperti Palestina ketika itu terjadi pada diri kita gitu. Jadi kalau itu bisa terjadi di Palestina, itu bisa terjadi di seluruh dunia. Kayak film Thanos ya, it's happened. Cuma yang jadi jagoannya sekarang it's not the Avenger, tapi semua kita, masyarakat sipil yang harus, karena Avenger ada yang cuma di movie, tapi Thanos ada beneran. Thanos itu ada beneran. Zionisme is Thanos ya, gitu. Dan Zionisme itu sebetulnya ada di seluruh dunia, dan kita harus, masyarakat yang jumlahnya miliaran ini harus bisa melawan. Melawannya gimana? Saya nggak minta mengangkat senjata, cuma minta ayo kita speak up, ayo kita turun ke jalan, ayo kita tunjukkan solidaritas kita, ayo kita mengatakan bahwa membunuh orang dengan brutal dan sadis itu, dan melaparkan anak-anak kecil, bayi yang baru lahir, bahkan bayi yang dari janin itu, this is not, ini nggak normal. Ini kembali ke zaman jahiliyah ketika Al-Quran belum turun. Al-Quran ini turun untuk menjadi petunjuk umat, mengatakan mana yang benar dan mana yang salah, dan tugas kita adalah paling tidak jihad itu kan nggak mesti turun ke medan perang. Jihad dengan mengatakan yang benar di hadapan penguasa yang zalim, yang lalim, itu juga jihad gitu. Jadi apapun yang kalian bisa lakukan di media sosial, lakukan gitu. Jadi mudah-mudahan media sosialnya nggak dipakai cuma buat nyinyirin orang tapi dilakukan untuk aksi-aksi misi-misi sosial, juga mengatakan bahwa kejahatan ini harus dihentikan, bahwa sannya seperti dalam pembukaan Undang-Undang 45, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penindasan itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu ada di preambul ketika kita Undang-Undang Dasar 45, ketika kita merdeka. Mari kita berpegang teguh terutama kepada agama kita masing-masing, apapun agamanya itu, tidak ada yang membenarkan pembantaian. Yang kedua, kita berpegang teguh kepada undang-undang bahwa kita ini merdeka atas dukungan bangsa-bangsa lain juga, termasuk bangsa dan negara Palestina. Jadi jangan lupakan mereka. Terus kemarin kan akhirnya kakak dipulangkan ya. Nah itu seperti apa Kita sih? pulang dengan sukarela. Oh, oke. Dipulangkan. Oke. Tapi ya bakal ada gerakan lanjutan kan? Iya, Insya selanjutnya Allah dong, harus ada dong. Jadi kan gini, kalau kami bisa mempertaruhkan nyawa kami untuk berangkat, teman-teman semua yang ada di sini minimal bisa bergerak untuk turun dimanapun kalian berada. Kemarin saya dapat video anak-anak TK bernyanyi dan menunjukkan solidaritas terhadap Palestina ya. Itu juga sangat berharga buat anak-anak Palestina yang melihat mereka, oh bahwa kami nggak sendirian di sini, bangsa Indonesia, bahkan sampai anak-anak TK-nya ikut berjuang mendukung kami di sana gitu kan. Mereka akan bahagia dan senang melihat bahwa mereka nggak sendirian dalam menghadapi penindasan oleh Israel ini gitu. Jadi apapun yang kamu bisa lakukan, jadi harapannya semoga keberangkatan kami bisa membuka mata dunia
terutama wabil khusus mata masyarakat Indonesia bahwa we have to stop this, we have to stop kita harus memberhentikan pembunuhan, kita harus memberhentikan kelaparan ya, dilaparkan oleh Israel sampai bantuan nggak bisa masuk gitu. Ini sadis dan brutal sekali, apalagi ini terjadi di abad 21 yang mestinya humanity above all, bahwa kemanusiaan mestinya menjadi yang utama dari apapun gerakan yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, mudah-mudahan kalian nggak lagi diam gitu melihat pembantaian yang terjadi di Palestina. Apapun yang bisa dilakukan, sekecil apapun, seminimal apapun, tolong dilakukan. Oke, terakhir Kak, mungkin nanti nextnya ke depan udah ada rencana dan planning kah, maunya seperti apa nanti untuk perjalanan selanjutnya? Pokoknya kalau bisa ada setiap aksi saya pengen terus ikut gitu ya. Kalau ada aksi, kemarin kita coba lewat darat, ternyata pemerintah Mesir sangat represif. Yang penting kita ikhtiar untuk mencoba gitu ya, ikhtiar untuk melakukan perlawanan karena kezaliman atau kolonialisme itu bisa dilakukan dengan cara perlawanan. Kita Indonesia juga nggak akan merdeka kalau nggak ada pejuang-pejuang yang berani melawan. Kalau kita semua diem aja, negara ini juga habis ya. Begitu pula yang terjadi di Palestina. Jadi kalau ditanya ada aksi perlawanan dalam bentuk apapun harus terus dilakukan. Kalau kemarin ada long march, kita mau ikut. Kalau kemarin saya dengar Malaysia akan mengirim 1.000 perahu. Kita Indonesia jangan kalah lagi. Kita kan negara nenek moyangnya pelaut gitu. Ayo kita kirim ratusan ribuan jutaan perahu ke sana gitu. Mimpinya kan seperti itu ya, tapi dreams can come true. Yang penting kita punya ikhtiar, kita punya niat, dan kita punya kemauan yang kuat untuk memberhentikan kezaliman Israel.